Oke guys, balik lagi bersama Aten Nguyen. Nah, hari ini karena ini udah menjelang Pildun dan mungkin gue mau bahas tentang sebuah hal yang kerap kali diperdebatkan bahkan sampai hari ini juga kalau kalian sadar di media sosial ya, terkait tentang Villanesia. Nah, mungkin bagi kalian yang nggak tahu, Villanesia itu filosofi bola, ya filosofi bolanya Indonesia yang mau digunakan oleh PSSI. Oke, untuk membangun atau menjalankan cara main Indonesia dan budaya permainan bola di timnas. Oke, nah sebenarnya Villanesia itu udah ada ya dari sekitar tahun 2017, 2018. Nah, tapi baru terkenalnya, baru ke highlight media sampai mungkin mayoritas orang-orang Indonesia itu tahu tuh pas zaman Coach Shin setelah tragedi Kanjuruhan itu tuh mungkin di tahun 2022 2022 deh benar. Nah, di sana kan kalau kalian ingat kan Coach Shin dipanggil kan sama ketum PSSI pada saat itu, Pak Iwan Bule dan juga Luis Milla juga terlibat datang bahas-bahas bareng Coach Shin dan dikatakan Villanesia itu bakal corongnya itu ke filosofinya Korsel ya, dimana pemain-pemain kita mengandalkan fisik dan juga selain fisik tuh counter attack ya permainannya ya. Dan sekarang guys, ya mungkin kalian juga sadar ya, kan udah ganti pelatih ke Coach Patrick. Lalu Coach Patrick dari Belanda. Lalu juga pelatih U23, pelatih kelompok umur itu mayoritas dari Belanda juga. Kan Coach Gerald di U23, terus Coach Frank yang bakal pegang U20, kecuali Coach Nova ya yang mungkin masih permainannya masih Shin Taeyong way of playing itu tuh ya dia yang masih pegang U17. Nah, pertanyaannya, apakah filosofi Belanda yang bakal dimainkan di yang bakal diimplikasikan di Villanesia itu bakal bagus atau enggak? Ya kalau dilihat-lihat sih bakal bagus. Ya kalau kita lihat in a positive side ya bakal bagus sih. Karena baik lagi, mungkin kalian bakal bilang ya ke gua, ah apa sih si Bang Aten Nguyen ngomong apa sih? Orang buktinya Coach Shin aja dengan filosofinya dia aja bisa sampai ke ronde 3. Oke, kalau gitu kita coba pikir out of the box ya. Dan kita lihat data. Kita lihat data Korsel, oke. Kan filosofinya Coach Shin itu kan pakai filosofinya Korsel. Nah, Korsel tuh paling jauh di Pildun itu sampai tahap mana? Sampai stage mana? Juara 4 di tahun 2002. Itu pun banyak indikasi kecurangan. Nah, sedangkan Belanda itu sampai mana? Sampai runner up di 2010. Oke, nah filosofi Belanda itu kayak gimana? Ya, yang jelas kalau yang gue tangkap pasti total football. Ya, apakah Indonesia bakal purely main total football? We never know. Ya, gue nggak yakin bakal pure juga ya, bakal mix tapi mayoritas filosofinya itu berdasarkan total football karena kan itu yang dipakai terus sama Belanda dari zaman Johan Cruyff. Nah, total football itu apa sih? Pasti kalian bertanya. Kalau kalian belum nonton Eredivisie atau jarang ikutin timnas Belanda. Nah, total football itu sebenarnya intinya lebih ke pemain-pemain kalau udah di lapangan dan udah bertanding. Itu mereka bisa berbeda-beda posisi. Ah, maksudnya berbeda-beda posisi apa? Ya, contoh, kalau ada back nih, dia maju, yang lain harus cover up lagi. Boleh back yang cover up posisinya dia, atau gelandang yang jadi back gitu tuh. Contohnya gimana? Oke, di timnas deh, let's say. Calvin Verdong, dia maju, ya, bawa bola maju gitu tuh. Mau dari sisi kiri atau dari sisi tengah. Nah, Bang J sebagai kapten itu nge-cover up posisi dia di left back. Terus Bang J kan cover up di left back nih. Di center back itu kan jadi ada satu part yang kosong. Ntar ada gelandang yang turun ke bawah, entah Nathan ke atau Tom gitu atau Joey Pelupesi gitu. Jadi semua pemain itu serba bisa lah kasarnya gitu. Serba bisa di berbagai posisi gitu. Nah, mungkin kalian kan balik lagi ke pertanyaannya. Kayak apakah
filosofi Belanda itu cocok bagi Indonesia? Ya menurut aku sih cocok-cocok aja. Apalagi satu, mayoritas pemain kita itu tuh dari Belanda kalau buat senior. Nah, tapi kalau kelompok umur, nah pasti kalian bilangnya gini, lah di U23 kemarin aja cobain total football malah gagal. Tapi kenapa masih dipaksain? Ya jawabannya karena total football itu tuh harus dilatih, harus dibiasakan dari usia dini, ya. Jadi dari U17 harus udah mulai dijalankan atau ya minimal banget ini sih minimal dari U20 lah. Kalau U17 menurut gua sih harus lebih mempertahankan fisik dan lebih kayak menyempurnakan passing gitu. Permainan harus lebih sempurna dulu lah. Baru U20 dipakemin lagi dari segi total footballnya. Nah, kalau kita lihat saat ini nih, PSSI itu sebenarnya udah siap banget. Kan pelatih utama di timnas senior udah dari Belanda, Coach Patrick. Dan ada Coach Alex Pastor juga yang katanya kan dia yang meracik taktik gitu-gitu. Coach Dani Lanzat, dia juga kurang aktif apa itu tuh. Kan aktif banget. Dirtek kita juga, kita kali ini udah beneran ada Dirtek loh. Sedangkan zaman Coach Shin itu kan Dirtek nggak jelas. Adanya Coach Sapri tapi dia tiba-tiba jadi pelatih gitu. Nah, Dirtek kita juga dari Belanda. Dia juga pasti ngerti lah cara masukin budaya total football, budaya Belanda ke filosofi kita yang bakal diterima itu caranya gimana, pendekatannya gimana ke pemain. Tapi mungkin akan lebih sempurna lagi, ya. Ya pasti, ya kalau mau beneran sukses banget harus banget dijadiin kurikulum bola di SSB di Indonesia, di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tapi balik lagi, itu kan susah banget. Nah, kalau saran dari gue, ya mungkin PSSI bisa tambahin kelompok umur lagi. Kan kita udah ada U17 tuh yang paling muda. Tambahin lah berapa ya? U14 gitu. U14 PSSI, di mana PSSI itu kumpulin lah banyak pemain untuk kasih kelas, kasih pendidikan tentang permainan Belanda gitu, dan kasih juga pendidikan tentang budaya cara jadi pemain sepak bola gitu, kayak makan harus sehat, gizinya harus diperhatikan, terus harus latihan fisik yang serius dan rajin. Dimana pas transisi ke U17 itu gak begitu kaget gitu. Dan di U17 juga memang sih Coach Nova itu bisa dikatakan sukses. Kalau menurut gue sukses banget dalam kepelatihannya dia. Ya iyalah masuk Pildun U17 tanpa status tuan rumah ya, bisa melalui qualification stage gitu tuh. Nah, cuman Coach Nova mungkin bisa kalau misalnya dia jadi asisten pelatihnya Coach Frank gitu di U20, di mana dia belajar lah cara menggunakan taktik-taktik Belanda gitu, di mana dia bisa jalanin di U17 biar pemain-pemain baru setelah generasinya Goli, generasinya siapa tuh Mirza, Matthew Baker, itu dia bisa coba nge-introduce, memperkenalkan ke adik-adik Garuda itu. Nah, biar flow-nya enak tuh, sempurna gitu. Nah, terus ya kalau semakin sempurna itu, semakin mereka ke atas ke senior, itu jadi mereka menjalankan instruksi dari kepelatihannya dengan cara gaya main Belanda itu bakal lebih sempurna jauh. Ya itu sih caranya kalau mau sukses sih, kalau pandangan dari gua. Itu satu. Dan kedua, ya PSSI itu kalau mau beneran ngejalanin banget nih budaya Belanda, budaya bola Belanda di timnas ya. Ya pelatih-pelatihnya itu harus beneran capable lah gitu. Kan kita sebenarnya bukan cuma ada 4 kelompok umur loh. Bukan cuma ada 4 tim loh di timnas. Kan ada senior, U23, U20 sama U17 itu yang kita tahu kan. Tapi kita ada Olympic team. Olympic team itu apa? Timnas-timnas yang main di U22, yang main di SEA Games, yaitu kan biasa kelompok umur U22, dan yang Asian Games yang biasanya itu U24, dan mungkin Olympics juga. Ya kalau PSSI sih kasih tim itu tuh ke Coach Sapri ya, Coach Indra Syafri ya. Nah, ini yang gue juga bingung, kenapa Coach Indra Syafri yang jadi pelatih SEA Games gitu. Padahal seharusnya Coach Gerald. Karena kan
Uh, dan again, walaupun SEA Games itu U22, itu kan juga markas mainnya juga bakal dari U23 yang dia pegang kemarin. Dan kalau misal Coach Geralt yang pegang SEA Games, itu kita juga pemain-pemain juga bakal dapat lebih banyak chances untuk belajar lebih dalam tentang total football gitu. Dan ya ini sih sebenarnya kalau ini sukses ya, ini gue bukannya lebay atau apa, tapi timnas itu bakal jadi tim nasional di Asia yang paling hebat, yang mungkin bakal ditakuti banget di AFC. Ya it takes time, mungkin 5 tahun atau 10 tahun lagi, tapi it will happen kalau sukses. Tapi kalau fail, ya it will be a waste gitu. Ya mungkin kalian tanya, kalau fail gimana kejadiannya? Ya kalau fail itu kalau misalnya pengembangan pemainnya itu nggak dijaga dengan baik. Kayak contoh, oke, PSSI berkata secara kertas tulis aja, oke, Villanesia itu bakal berdasarkan total football, bakal berdasarkan permainannya Belanda, ya permainan dan budaya pemain bola Belanda gitu. Tapi dijalaninnya susah. Apa kan kalian tahu sendiri kan, ini pas zaman Coach Shin ya, yang zaman dia ngelatih timnas tuh, dia pegang 3 kelompok umur, dan dia menemukan banget pemain-pemain kita itu tuh masih susah passing, terus udah nggak disiplin pula, udah susah passing dengan arti skillsnya kurang bagus, nggak disiplin pula gitu. Jadi PSSI itu harus ini sih, makanya kenapa gue bilang perlu banget ada kelompok umur lagi yang U14 biar mereka dikasih waktu buat belajar passing. Ya memang bener, untuk pengajaran passing gitu itu sebenarnya tanggung jawabnya Elite Pro Academy. Elite Pro Academy kalau kalian belum tahu, itu akademi dari klub bola di Liga 1 lah gitu, di berbagai klub. Tapi kan kita nggak bisa mengharapkan mereka juga. Buktinya udah berapa lama tuh Liga 1 udah ada, ya sekarang namanya Super League, tapi pemain-pemain kita terus-terusan yang dari akademi itu nggak bisa passing dengan baik gitu. Dan juga stamina-nya, fisiknya, itu juga kurang banget. Jadi PSSI itu udah harus kasih gitu tuh, kasih program gitu. Makanya kalau udah ada U14, terus U10 itu lebih bagus lagi sih. Itu mereka jadi dilatih dulu secara fisik, secara budaya, dan secara basic skills gitu. Ya biar makin ke atasnya makin sempurna gitu. Ya, that's my opinion sih. Tapi mungkin dari kalian setuju gak sama pandangan gue? Atau mungkin kalian ada argumen lagi? Coba komen ya guys.